Sound ready, 3, 2, 1, action. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo. Yuk, bikin video yuk. Kok burem sih? Nah, gini kan jelas. Oke guys, kita akan menampilkan yel dari kelompok 2. 1, 2, 3. We are Roku Grupu. Roku Grupu Cihuy. GOODGOB. Good job, good job, Roku Grupu. good job. Di mana kita? Lima manis. Roku Grupu. Ya pastinya manis. 3, 2, 1, go. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi, fisiologi, dan genetika. Anatomi, fisiologi, dan genetika atau yang biasa disingkat ANFISGEN adalah 3 cabang ilmu yang saling berkaitan dalam memahami tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh, baik secara makroskopis atau yang dapat dilihat dengan mata telanjang, maupun mikroskopis yang memerlukan alat bantu seperti mikroskop, termasuk organ, jaringan, dan sistem tubuh. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan cara kerja dari setiap bagian tubuh tersebut. Misalnya, bagaimana jantung memompa darah atau bagaimana paru-paru menyerap oksigen. Sementara itu, genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui gen, termasuk bagaimana sifat-sifat fisik dan biologis diturunkan dari orang tua ke anak. Ketiga ilmu ini penting untuk memahami bagaimana tubuh berfungsi secara normal dan bagaimana penyakit dapat mempengaruhinya. Pertanyaan pertama, seberapa besar risiko pada nervus optikus dalam gangguan penglihatan? Jawabannya adalah risiko gangguan penglihatan akibat nervus optikus sangat besar, karena saraf ini adalah jalur utama yang menghubungkan mata dengan otak. Kalau rusak, informasi dari retina tidak bisa diteruskan ke otak, bahkan bisa menyebabkan penurunan penglihatan sehingga kebutaan permanen. Pertanyaan kedua, apa itu lensa kristalin? Jawabannya adalah, lensa kristalin adalah lensa transparan dan elastis di dalam mata yang berfungsi untuk menfokuskan cahaya ke retina, sehingga objek terlihat jelas. Lensa ini bisa berubah bentuk, lebih cembung atau datar, melalui proses yang disebut akomodasi, agar mata bisa menyesuaikan fokus saat melihat benda dekat ataupun jauh. Perubahan bentuk lensa dikendalikan oleh otak ciliaris. Seiring bertambahnya usia, elastisitas lensa bisa menurun, yang menyebabkan gangguan penglihatan seperti presbiopi, yaitu mata tua. Pertanyaan nomor 3. Mengapa mata lebih cepat lelah saat sedang membaca? Karena lensa mata dan retina terlalu lama untuk melihat cahaya sehingga menyebabkan mata mudah lelah. Pertanyaan nomor 4. Apakah rabun pada mata bisa dapat melalui genetik? Ya, bisa. Gangguan penglihatan rabun seperti rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme memang bisa diturunkan secara genetik. Pewarisan rabun biasanya bersifat poligenik, artinya tidak ditentukan oleh satu gen tunggal, melainkan gabungan dari banyak gen. Oleh karena itu, tidak selalu pasti seorang anak akan rabun walaupun orang tuanya rabun, tetapi risikonya meningkat secara signifikan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan pada mata? Jawabannya adalah, yang pertama, menjaga kebiasaan sehari-hari. Misalnya,
menggunakan aturan 20 sampai 20 dan 20 setiap 20 menit. Istirahat 20 detik dengan melihat objek sejauh 6 meter. Yang kedua, jangan membaca terlalu dekat dan jangan membaca sambil tiduran. Yang ketiga, pastikan pencahayaan cukup dan hindari mengucek mata dengan tangan kotor. Yang keempat, memakai tabir surya. Yang kelima, konsumsi makanan dengan kaya vitamin A, C, E, dan omega 3. Yang keenam, minum cukup air. Yang ketujuh, hindari merokok. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan miopia dan hipermetropia? Perbedaannya yang pertama, miopia itu adalah rabun jauh yang ciri-cirinya kalau melihat jauh, buram, dan sering menyipitkan mata. Sedangkan hipermetropia itu adalah rabun dekat, yang mana ciri-cirinya penglihatan dekat, buram, dan cepat lelah saat membaca. Pertanyaan ketujuh, apa yang terjadi jika kondisi mata tidak diperiksa? Jawabannya adalah, kalau kondisi mata tidak diperiksa secara rutin, ada beberapa hal yang bisa terjadi tergantung usia, kesehatan, dan kebiasaan seseorang. Contohnya, rabun jauh dan rabun dekat bisa semakin parah tanpa diketahui. Seseorang bisa mengalami kesulitan dalam belajar karena gangguannya tanpa disadari ada. Bisa terjadinya penurunan kualitas hidup. Pertanyaan ke-8. Bagaimana cara guru di sekolah inklusi dapat menyesuaikan strategi pembelajaran pada siswa yang memiliki gangguan penglihatan? Jawabannya adalah dengan cara guru tersebut perlu memahami pembelajaran tentang anatomi, fisiologi, indera penglihatan agar guru tersebut dapat lebih mudah menyesuaikan strategi pembelajaran untuk siswa yang memiliki gangguan penglihatan. Pertanyaan ke-9. Apa penyebab anak mendapat gangguan penglihatan mata? Jawabannya, gangguan penglihatan pada anak bisa disebabkan oleh faktor bawaan atau genetik, perkembangan mata yang tidak normal, kebiasaan yang tidak sehat, kurang gizi, penyakit, maupun cedera. Oleh karena itu, pencegahan dilakukan dengan pola hidup sehat, nutrisi cukup, pengawasan penggunaan gadget, serta pemeriksaan mata rutin. Pertanyaan ke-10. Sebutkan macam-macam gangguan pada penglihatan mata. 1. Ada gangguan refraksi, contohnya seperti miopia, rabun jauh, hipermetropia, rabun dekat, astigmatisme, penglihatan buram, dan presbiopia, rabun dekat mulai dari 40 tahun ke atas. 2. Gangguan pada lensa mata yaitu katarak. Ketiga, gangguan pada retina yaitu retinopati diabetik adalah rusaknya pembuluh darah retina akibat diabetes. Degenerasi makula, kerusakan mata pada bagian tengah retina. Abiasi retina, lepasnya retina dari lapisan pendukung dan menyebabkan kebutaan. Yang keempat, gangguan pada saraf optik. Giokonia, tekanan pada bola mata, menyebabkan lapang padang hingga kebutaan. Neuritis optik, peradangan saraf. Yang kelima, gangguan pada kornea. Keratokonus, menipisnya kornea dan menonjol berbentuk kerucut. Terima kasih dan jumpa lagi. Cerita kami. Lensa transparan dan Fisiologi indera penglihatan.